Manajemen pengelolaan keuangan pribadi. Mengelola keuangan pribadi. Pentingnya mengelola keuangan pribadi. Kesulitan keuangan tidak hanya terjadi ketika pendapatan yang didapatkan rendah, tetapi kesulitan keuangan juga terjadi jika terdapat kesalahan dalam mengelola keuangan. Dengan adanya pandemi COVID-19, hal ini berimbas terhadap kondisi perekonomian yang tidak stabil. Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, tentu diperlukan perencanaan pengelolaan keuangan yang tepat agar kebutuhan dan perencanaan hidup tetap terpenuhi. Alasan pentingnya mengelola keuangan pribadi. Adanya tujuan keuangan yang ingin dicapai, tingginya biaya hidup saat ini, naiknya biaya hidup dari tahun ke tahun, keadaan perekonomian tidak akan selalu baik, fisik manusia tidak selalu sehat, dan yang terakhir, banyaknya alternatif produk keuangan. Cara mengatur pengelolaan keuangan pribadi. Yang pertama adalah mencatat keuangan pribadi atau pengeluaran dan pemasukan. Dengan mencatat keuangan pribadi, Anda dapat melacak kemana saja uang yang Anda hasilkan tersebut dibelanjakan. Mencatat keuangan pribadi juga dapat berguna dalam merancang tujuan keuangan. Yang kedua adalah membuat anggaran bulanan. Anggaran keuangan diperlukan untuk mengalokasikan pengeluaran secara tepat sesuai dengan penghasilan yang dimiliki. Membuat dana darurat dan investasi. Dana darurat digunakan untuk mengantisipasi keadaan darurat yang mempengaruhi kondisi finansial Anda. Sedangkan investasi digunakan sebagai pendapatan tambahan di luar penghasilan utama Anda. Memiliki asuransi, melunasi hutang, dan menghindari hutang konsumtif. Jangan sampai menambah hutang ketika masih ada tanggungan hutang yang belum terlunasi. Yang terakhir adalah membayar pajak. Mencatat keuangan pribadi. Dari tabel tersebut menunjukkan pemasukan dan pengeluaran. Pemasukan berupa seluruh penghasilan bersih yang telah dikurangi oleh pajak. Pengeluaran merupakan seluruh pengeluaran yang dikeluarkan seperti pembayaran utang, tabungan rutin, premi asuransi, dan biaya hidup. Kemudian, total seluruh pemasukan dikurangi total seluruh pengeluaran. Pastikan total pemasukan harus lebih besar dari total pengeluaran. Membuat anggaran bulanan. Dalam membuat anggaran diperlukan formula untuk mengalokasikan pengeluaran, membatasi pengeluaran setiap bulannya. Salah satu formula yang dapat digunakan adalah 40/30/20/10. 40% pendapatan merupakan biaya pengeluaran hidup. 30% pendapatan membayar cicilan hutang. 20% pendapatan tabungan dan investasi masa depan. 10% pendapatan donasi seperti zakat. Alokasi dana darurat. Seperti yang telah disebutkan di atas, dana darurat digunakan untuk mengantisipasi keadaan darurat yang mempengaruhi kondisi finansial Anda. Kondisi yang perlu dipertimbangkan dalam mengalokasikan dana darurat. Yang pertama adalah lajang atau belum berkeluarga. 6 kali total pengeluaran per bulan. Berkeluarga namun belum memiliki anak. 9 kali total pengeluaran per bulan. Berkeluarga dan memiliki anak. 12 kali total pengeluaran per bulan. Pentingnya memiliki asuransi. Minat masyarakat Indonesia terhadap asuransi masih rendah karena minimnya informasi mengenai asuransi. Asuransi disediakan oleh pemerintah dan swasta. Manfaat asuransi adalah premi asuransi dapat membiayai pengobatan atau perawatan. Premi asuransi dapat melindungi aset dan mencegah kehilangan aset dan hutang.
Premi asuransi dapat mengganti pembayaran cicilan dan hutang, menambah dana untuk kebutuhan keluarga, memberikan ketenangan sehingga dapat fokus terhadap penyembuhan. Jenis-jenis asuransi. Asuransi kesehatan. Asuransi ini digunakan sebagai jaminan biaya kesehatan atau perawatan ketika terjadi kecelakaan atau jatuh sakit. Asuransi jiwa. Asuransi ini diperuntukkan bagi orang yang menanggung kerugian finansial tidak terduga yang disebabkan oleh resiko kematian atau resiko hidup terlalu lama. Asuransi jaminan hari tua. Asuransi jenis ini tujuannya memberikan kepastian pendapatan terhadap pengguna asuransi ketika menjalani masa pensiun dan juga kepada keluarganya apabila tertanggung meninggal dunia. Asuransi pendidikan. Asuransi ini dikenal sebagai alternatif tabungan pendidikan bagi anak yang direncanakan akan menjalani masa sekolah di tingkat SD hingga perguruan tinggi. Asuransi properti. Asuransi ini digunakan untuk mendapat jaminan dari pihak asuransi bila terjadi musibah terhadap properti tersebut mengakibatkan rusak atau hilangnya aset berharga. Asuransi perjalanan. Asuransi ini digunakan untuk memberikan jaminan perlindungan kepada para pengguna asuransi ketika sedang dalam perjalanan seperti perlindungan biaya medis, kehilangan barang di bagasi, kehilangan dokumen perjalanan, dan lain-lain. Yang terakhir adalah asuransi kendaraan bermotor. Jenis asuransi yang memberikan jaminan perlindungan dari kerugian atau kerusakan kendaraan bermotor. Mengelola investasi. Pentingnya memiliki investasi. Dengan adanya pandemi COVID-19 dan kondisi ekonomi yang cenderung tidak stabil, pendapatan tambahan tentu akan sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Salah satu sumber pendapatan yang dapat membantu keuangan keluarga adalah pendapatan melalui instrumen investasi. Investasi merupakan kegiatan menanam modal dalam jangka waktu tertentu yang diharapkan dapat memperoleh keuntungan di masa depan. Manfaat investasi. Nilai aset dan kekayaan akan semakin meningkat. Investasi secara otomatis dapat meningkatkan nilai aset serta kekayaan yang dimiliki. Berkembangnya aset tentunya berbanding lurus dengan berkembangnya kekayaan yang dimiliki. Merdeka dalam hal keuangan. Merdeka secara finansial berarti bebas dalam hal keuangan. Dikatakan bebas karena dapat menghidupi kebutuhan sehari-hari dengan kekayaan yang telah dimiliki tanpa harus bekerja keras. Terhindar dari inflasi. Inflasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perekonomian, terutama dalam hal jual beli, karena dapat melemahkan daya beli masyarakat. Untuk itu, investasi merupakan salah satu cara yang dapat ditempuh untuk terhindar dari inflasi. Yang terakhir adalah menyiapkan masa depan yang lebih baik. Berinvestasi sejak muda merupakan cara untuk membantu mempersiapkan masa tua yang lebih cerah. Investasi yang direncanakan dan dimulai sejak sekarang tentunya akan membantu mencukupi kebutuhan di kemudian hari. Jenis-jenis investasi. Deposito merupakan bentuk simpanan yang terikat oleh waktu tertentu yang sesuai dengan keinginan pemiliknya. Properti, bentuk investasi lain berupa tanah, rumah, kios, atau apartemen yang terbilang selalu mengalami kenaikan harga dan stabil dalam waktu yang panjang. Logam mulia atau emas, sarana investasi yang banyak digunakan masyarakat luas. Emas telah dijadikan sebagai salah satu bentuk investasi yang memiliki resiko rendah dan juga tahan terhadap inflasi. Emas bisa dibeli dalam bentuk batangan, koin, dan perhiasan hingga emas online. Surat berharga atau obligasi adalah surat utang
yang akan didapatkan sebagai surat bukti atas pemberian sejumlah dana pada perusahaan swasta maupun perusahaan negara yang membutuhkan sejumlah dana. Saham merupakan bukti kepemilikan di dalam sebuah perusahaan, di mana Anda atau investor ikut serta menanamkan sejumlah modal di dalamnya. Sebagai hasil dari investasi tersebut, investor akan mendapatkan sejumlah pembagian hasil atau dividen secara berkala. Saham dapat dibeli atau dijual di perusahaan sekuritas atau pasar modal. Yang terakhir adalah reksadana, salah satu sarana untuk mengumpulkan sejumlah dana secara kolektif. Dana tersebut nantinya dikelola oleh seorang manajer investasi. Reksadana akan membagi resiko dan juga keuntungan secara merata kepada para investornya. Jumlah keuntungan tersebut akan sangat tergantung pada jenis produk investasi yang dipilih saat melakukan investasi tersebut. Perbandingan produk investasi. Tips dalam berinvestasi. Lihat kebutuhan dan tujuan Anda. Hal utama yang penting dari investasi adalah memikirkan sasaran keuangan Anda. Pisahkan antara tujuan jangka pendek, menengah, dan juga panjang. Pahami setiap resiko produk investasi. Dengan mengetahui resiko dari setiap produk investasi, akan memudahkan Anda memilih produk investasi yang sesuai dengan kebutuhan. Pisahkan tabungan dan investasi. Jangan sampai dana untuk tabungan digunakan untuk investasi, karena akan mengakibatkan tidak adanya dana ketika kondisi keuangan Anda menurun. Pastikan investasi yang dikeluarkan sesuai dengan anggaran. Jangan sampai pengeluaran investasi yang dilakukan mengganggu anggaran kebutuhan sehari-hari. Diversifikasi produk investasi atau menyebarkan investasi di berbagai jenis produk. Diversifikasi berfungsi untuk meminimalisir setiap resiko produk-produk investasi yang Anda lakukan. Selalu amati dan evaluasi terkait kondisi produk investasi yang dimiliki. Memiliki dana darurat. Ketika investasi yang Anda lakukan belum membuahkan hasil, masih ada dana darurat untuk memenuhi kebutuhan Anda ketika dalam kondisi darurat. Tips investasi yang aman menurut Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Pahami aspek legalitasnya. Saat membeli produk investasi, harus dipastikan apakah lembaga yang menjual atau menawarkan produk tersebut telah memperoleh izin usaha yang sesuai dengan bidang usahanya. Pahami siapa regulatornya. Perusahaan yang menjual dan menawarkan produk investasi harus diawasi oleh regulator. Pahami ketentuan setiap produk. Hal ini diperlukan untuk memastikan bahwa konsumen memahami secara lengkap hak dan kewajibannya, manfaat, biaya, dan resiko yang berkaitan dengan produk. Pihak yang menjadi regulator. Pihak yang menjadi regulator terdiri atas Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, Kementerian Perdagangan, Badan Koperasi Penanaman Modal atau BKMP, Kementerian Koperasi dan UMKM, serta Kementerian Komunikasi dan Informasi. Berikut referensi yang kami gunakan.